Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriati Mansur Sarigo SPD. Saya adalah salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMKN 6 Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan nomor UKG 2019 0091 7140. Saya juga tercatat sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru tertentu tahap 2 gelombang 2 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 245073383 di LPTK Universitas Pasundan Bandung. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran. Kelas yang saya ajarkan adalah kelas 10 DKV. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya adik-adik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan Aziza maju ke depan memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Aziza, silakan duduk. Oke, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Kira-kira hari ini siapa temannya yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? Satu orang atau 3 orang ini? 3 orang ya. Oke, saya absen ya. Ajun Cahyadi, Alvito, sakit. Alif Syah, Eva Astanti, Febrianto, Ispa, Muhammad Rizky Alfayed, Nur Anggraini, Nur Aziza, Orin Cynthia, Rafael Firmansyah, Rizky Nailal, Muhammad Rajab. Ya, oke. Ya, mudah-mudahan ya teman kita yang tidak sempat hadir hari ini diberi kesehatan ya, yang sakit disembuhkan, yang malas diberi petunjuk kepada Allah supaya tambah rajin ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adik sudah siap hari ini belajar? Siap. Oke, di sekitar sudah tidak ada sampah? Sudah tidak ada ya, sudah cantik dan ganteng semua kayaknya ya hari ini. Oke, kemarin minggu lalu kita belajar materi apa? Minggu lalu? Ya, menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya, jadi adik-adik itu materi kita pada minggu lalu. Hari ini ya kita akan menuju kepada materi terakhir dalam teks laporan hasil observasi, yaitu menyusun teks laporan hasil observasi secara kreatif. Ya, jadi adik-adik nantinya ya di kegiatan pembelajaran kita hari ini ya akan dibentuk kelompok. Ya, setelah dibentuk kelompok kalian akan bekerja ya secara berkelompok, kemudian itu dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Kemudian setelah itu mempresentasikan di depan laporan kalian di depan kelas tentunya. Ya, dan adik-adik ada beberapa penilaian yang digunakan ya, yaitu selain menilai penyusunan teks laporan hasil observasi kalian, ibu juga menilai nanti pada saat kalian presentasi ya, bagaimana seperti itu ya, apakah baik atau kurang barangkali ya. Nah, jadi adik-adik sebelum
saya membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, Ibu mau membagikan dulu, ya. Pertanyaannya gampang, kalian tinggal mencentang saja, ya, pernyataan ya atau tidak pada setiap pernyataan yang Ibu masukkan di dalam pilihan ini, ya, pada kolom ini. Ya, jadi masing-masing dapat dan masing-masing menjawab, ya. Ditulis namanya dan juga kelasnya tentunya. Oke, terima kasih. Oke. Sudah? Oke. Terima kasih. Oke, adik-adik, ya, silakan lihat di papan, ya. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik menyusun teks laporan hasil observasi secara kreatif. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua hal. Ya, dan insya Allah hari ini juga akan dituntaskan, ya. Oke, adik-adik, sepertinya ini pada tegang. Kita mau semangat dulu deh, ya. Kalau ibu guru bilang semangat belajar hari ini, kamu bilang semangat, oke? Semangat belajar hari ini, semangat. Ya, SMK? Bisa. SMK? Hebat. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya, adik-adik, kita mau bagi kelompok dulu, ya. Kita bagi kelompok, saya bagi jadi 4 kelompok, ya. Saya bagi jadi kelompoknya hari ini ada kelompok langit, ya. Kelompok langit. Kemudian ada kelompok awan. Ada kelompok matahari. Ada kelompok bulan. Oke, Ibu sudah tetapkan yang jadi ketua kelompok adalah perempuan dulu hari ini, ya. Oke, jadi 4 kelompok ini, kelompok langit ketuanya Aziza, kelompok awan ketuanya Anggraini, kelompok matahari ketuanya Eva, kelompok bulan ketuanya Ispa. Tinggal aku tanya saja ini kita mau cari. Oke, kalau begitu kita mulai dari Fayet. Ya, silakan Fayet. Jadi hari ini kita punya 4 kelompok, ya, dan masing-masing sudah tahu siapa kelompoknya. Silakan bergabung dengan ketua kelompoknya. Sudah? Ya. Adik-adik semua melihat dulu di papan, ya.
Ini materi kita hari ini, ya. Menyusun teks laporan hasil observasi secara kreatif. Setelah Anda memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, kegiatan selanjutnya adalah menuliskan secara sistematis hasil pengamatan atau observasi yang telah dilakukan menjadi sebuah teks laporan observasi yang utuh. Kemudian dalam menyusun teks laporan hasil observasi harus ada langkah-langkah yang diikuti. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan observasi. Berkaitan nanti ini yang akan kamu kerjakan, ya langkah pertama yang harus dilalui adalah menentukan topik dan tujuan observasi. Jadi topik apa yang mau kita bicarakan di dalam teks laporan hasil observasi kita. Ya, kemudian tujuannya kita memilih topik itu apa? Oh, misalnya untuk mengenal hewan di sekitar saya. Ya, seperti itu mungkin tujuannya, secara apakah dari ciri karakteristik hidupnya, dari dia punya hobi makanannya, misalnya itu ya, kita pengen nulis teks laporan hasil observasi tentang hewan. Kemudian melakukan observasi, menentukan objek yang akan diamati. Ya, kalau sudah kita menentukan topik dan tujuan observasi, kita memilih objek. Kan kalau menentukan topik itu udah masih umum ya, masih umum. Ketika kalau kita melangkah ke bagian kedua yaitu menentukan objek, kita sudah menentukan kan objek apa yang kita mau teliti ya secara khusus. Dalam hal ini kita mau observasi. Setelah kita menentukan objeknya, ya kita akan melakukan pengamatan. Setelah itu kita membuat kerangka laporan. Kerangka laporan itu kita menuliskan secara garis besar dari objek yang kita amati. Ya, tentunya dalam membuat kerangka laporan harus kamu perhatikan struktur dalam penyusunan teks laporan hasil observasi. Ada 3 struktur. Siapa yang masih ingat? 3 struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama apa? Pernyataan umum. Bagus. Yang kedua? Deskripsi bagian, bagus. Yang ketiga? Iya. Jadi dalam membuat kerangka harus terpenuhi itu nanti strukturnya. Ya, jadi membuat kerangka laporan, lihat-lihat garis besar dari objek yang ingin kita amati dan ingin kita tuliskan. Kemudian setelah itu kita menentukan judul laporan. Nah, ini secara khususnya. Ya, kalau sudah ada ke objeknya, sudah ada kita lakukan observasi, sudah ada kerangkanya, berarti kita mau itu cara mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Ya, adik-adik, Ibu punya contoh ya teks laporan hasil observasi ya. Kita bagi dulu berkelompok supaya kamu bisa baca ya. Tabe. Ya. Jadi nanti ini contoh ini menjadi rujukan kamu dalam menjadi rujukan kamu dalam menyusun teks laporan hasil observasimu ya. Oke, adik-adik, supaya kamu lebih percaya diri ketika presentasi nanti ya, Ibu kan sudah menjelaskan ya cara mempresentasikan teks LHO, laporan hasil observasi. Ibu mau memperlihatkan ini ya. Oke, tolong dinonton ya videonya. Ya, jadi itulah tadi video kiat sukses berpresentasi di depan kelas ya. Jadi mudah-mudahan dari kita nonton video ini kita bisa mendapat pencerahan bagaimana sih cara mempresentasikan hasil pekerjaan kita dengan baik di depan kelas. Oke, adik-adik ya.
Saya akan bagikan LKPD yang dimana di LKPD ini kalian akan bekerja ya secara berkelompok tentunya ya. Ya, kita menggunakan media handphone ya untuk mencari literasi literasi yang berkaitan dengan objek yang ingin kamu teliti. Ya, jadi masing-masing ini kan ada 4 ya, berarti pas. Secara berkelompok, jangan lupa tulis nama kelompoknya, ya, jangan lupa tulis nama kelompoknya dan ikuti instruksi di LKPD tersebut, ya. Bisa dibuka. Saya bacakan instruksi pekerjaan kelompoknya ya. Jadi di lembaran itu ada aktivitas kelompok ya, tulis nama kelompokmu ya sebanyak ada berapa orang. Kemudian tugas kelompoknya yang pertama instruksinya, tentukanlah satu objek baik hewan atau tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda atau lingkungan sekolah. Ya, jadi kamu memikirkan ya satu objek yang ada di lingkungan tempat tinggalmu atau di lingkungan sekolah kita ini. Ya, kemudian gunakanlah handphone, untuk mencari literasi yang berkaitan dengan objek yang sudah kamu pilih. Jadi itu tadi gunanya Ibu bagikan handphone supaya bisa memudahkan kamu mencari literasi yang berkaitan dengan objek yang kalian pilih. Oke. Kemudian susunlah teks laporan hasil observasi kalian dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur kita sudah kemarin pelajari, ada 3 strukturnya. Yang pertama ada pernyataan umum, deskripsi bagian, ya, deskripsi manfaat. Jadi dalam menyusun tes laporan hasil observasi harus terpenuhi itu semua. Jangan lupa kaidah kebahasaan juga yang digunakan, ya. Kita sudah banyak contoh kemarin yang kita kerjakan waktu tugas kelompok. Kemudian minimal itu 4 paragraf, ya. Minimallah 4 paragraf. Ya bagusnya seperti itu ya, minimal. Kalau lebih 5 bagus, tapi kalau tidak bisa ya 4 saja. Kemudian setelah menyusun, waktunya kalian untuk presentasi di depan kelas. Ya, jadi satu-satu kelompok presentasikan hasil pekerjaannya. Oke, sudah paham ini tugas kelompoknya? Oke, supaya lebih semangat kita anupi lagi kayak tadi ya, kita yel-yel semangat. Semangat belajar hari ini. Semangat. Yeay, SMK bisa, SMK hebat. Oke, mulai bekerja. Nah, supaya semangat hari ini, ya. Ya, silakan dituntaskan ya sampai selesai semua pekerjaannya yang berkaitan dengan menyusun teks laporan hasil observasi. Ya, setelah itu baru kita mempresentasikan per kelompok ya. Kalau masih kurang cari lagi ya literasinya yang berkaitan dengan objek yang kamu teliti. Oke, kita bisa mulai presentasinya ya. Oke, ya karena saya lihat kayaknya sudah banyak kelompok yang selesai. Kita dulu. Kita yel-yel dulu supaya semangat nanti presentasinya ya. Oke, semangat belajar hari ini. Semangat. SMK bisa. SMK hebat. Oke, bagus sekali. Kita mulai presentasi kelompok pertama, yaitu kelompok langit.
Ya, silakan maju kelompok langit. Ya. Di sini saja, di depan. Sini saja supaya jangan jauh-jauh. Ya. Jangan lupa ya tata cara mempresentasikan, terutama volume suara. Oke? Kelompok lain tolong memperhatikan temannya yang maju presentasi. Mungkin di tengah-tengah sedikit ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok langit, perkenalkan nama saya Beraliza. Nama saya Muhammad Mustafa ya. Kami akan mempresentasikan hasil tes LHO yang akan dibacakan oleh Rizky Alfaya. Saya akan membacakan teks LHO yang berjudul Bersama di Alfaya. Lidah buaya merupakan satu di antara tanaman yang dalam hal ini tumbuh-tumbuh terutama di daerah tropis dengan tanah yang subur. Tanaman dengan nama Latin Aloe ini juga menjadi satu di antara tanaman yang digunakan sebagai bahan baku industri obat hingga kosmetik. Lidah buaya memiliki daun dengan bentuk tebal dan memiliki warna daunnya hijau segar dengan bagian posisinya berlebih tetapi tidak terlalu tajam. Di bagian dalam daunnya terdapat telet berbentuk dengan warna biru. Skill di dalam daun berulang supaya menjadi bagian yang paling sering dimanfaatkan untuk melakukan lebar daunnya antara 2 sampai 6 cm dengan garis yang lebar. Sedangkan tinggi tanaman ini bisa bervariasi dari mulai 20 cm hingga 36 cm. Untuk akar tanaman ini termasuk akar tidak boleh memiliki manfaat. Satu di antara manfaat tidak boleh adalah tidak boleh itu memiliki manfaat lain yaitu mengatasi mata, tanda atau luka. Dan tidak boleh bisa dimanfaatkan di bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ya, silakan kelompok lain, siapa yang mau mengeritik, memberi saran, ya disilakan kepada kelompok langit. Siapa mau memberi saran atau kritik? Anggra ini? Ya, siapa tahu penampilannya hari ini sudah bagus tidak? Menurut saya, kelompok ini sudah bagus untuk mempresentasikan. Oke, menurut Eva sudah bagus mempresentasikan. Oke, iya. Ada lagi selain Eva? Tidak ada. Oke, ya silakan ditutup hasil presentasinya. Itu saja presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Amin. Hari ini kegiatan pembelajaran kita berlangsung dengan lancar. Ya, oke. Adik-adik, pekerjaan sudah selesai ya. Kita sudah menyusun kemudian mempresentasikan apa yang tadi kita kerjakan, yaitu menyusun teks laporan hasil observasi secara kreatif. Saya dari pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Anggra ini, silakan. Saya bisa menyimpulkan dalam mempresentasikan teks LHO harus berpedoman oleh beberapa hal. Misalnya menunjukkan rasa percaya diri. Iya. Percaya diri. Iya, oke. Volume
suara yang jelas, Ya. terdengar mimik dan gestur yang sesuai agar presentasi berjalan dengan baik. Oke, bagus. Terima kasih Anggra ini. Ada lagi? Ajun barangkali? Ya, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwasannya dalam menyusun teks LHO ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan agar teks LHO dapat tersusun sesuai dengan struktur teks LHO. Iya, bagus sekali ya. Jadi itu tadi kesimpulannya, benar yang dikatakan. Oke, dari kesimpulan tadi kira-kira ada tidak yang bisa merefleksikan ya kegiatan kita hari ini? Oke, Aziza barangkali? Dalam proses pembelajaran hari ini, menurut saya menarik dan seru karena secara bersama-sama melakukan eksplorasi terhadap suatu materi, yaitu menyusun teks laporan hasil observasi dengan benar dan baik. Oke, ya bagus sekali ya. Jadi adik-adik, dari proses pembelajaran hari ini ya, yang bisa Ibu beritahu untuk kalian semua bahwasanya dalam menyusun teks laporan hasil observasi memang harus ada langkah-langkah yang kita ikuti. Ya, tadi itu yang sudah Ibu munculkan di slide ya, itu menjadi pedoman kalian nanti ke depannya untuk menyusun teks laporan ya, apapun itu bentuknya. Kemudian dalam mempresentasikan juga ya, di slide ini ya, bisa kalian melihat apa hal-hal yang menjadi hal yang perlu diperhatikan ya dalam mempresentasikan sebuah laporan supaya kita bisa tampil dengan baik. Oke ya, jadi alhamdulillah hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi di jam yang sama ya untuk materi pelajaran yang berikutnya, yaitu teks anekdot ya. Jadi adik-adik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua tentang bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi dengan baik dan juga benar. Tentunya harus ada langkah-langkah yang diikuti. Oke, untuk pekerjaannya tadi silakan dikumpulkan dulu ya sebelum kita akhiri pelajaran kita. Ya, sebelum kita akhiri dengan doa ya. Kita kumpulkan dulu tadi yang dikerjakan karena akan dinilai ya secara berkelompok. Oke, terima kasih ya. Oke, adik-adik ya, pekerjaanmu sudah ada di tangan Ibu. Insya Allah tinggal Ibu saja periksa ya hasil pekerjaanmu dan juga tadi yang pada saat kamu mempresentasikan ya hasil pekerjaan kelompokmu. Untuk contoh yang tadi Ibu bagikan ya, bisa kamu simpan sebagai file ya, file untuk kamu pelajari ya, supaya nanti ketika kita ulangan ya bisa kamu jadikan rujukan ketika membuat teks laporan hasil observasi secara mandiri. Oke? Jadi adik-adik mungkin kita berdoa dulu ya sebelum pembelajaran kita berakhir ya. Silakan Asisa memimpin doa di depan. Teman-teman, sesudah kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Oke, sekian dan terima kasih ya. Insya Allah minggu depan bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan temannya kita yang hari ini tidak sempat hadir minggu depan sudah ada bersama kita ya, supaya kita lengkap proses belajarnya. Ya, jangan lupa ya untuk materi kedepannya teks anekdot. Jadi cari-cari memang materinya supaya ketika kita masuk membahas tentang teks anekdot ya bisa berjalan dengan lancar. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.